adalah kerajaan yang bernama Kerajaan Tanjung Hujan. Kerajaan besar dan makmur. Di sana hidup seorang raja yang bernama Henry Wicaksono. Henry merupakan seorang raja yang sangat menghormati kerajaan. Sikapnya membuat masyarakat sengsara. Ia juga tidak ada rasa belas kasihan terhadap rakyatnya. Sistem pemerintahannya dilakukan secara semena-mena. Semua rakyat tidak menyukainya, serta resah akan sikapnya yang kejam. Lihat ini apa? Kalian lama sekali. Kemana saja kalian? Namun, warga tidak bisa melakukan apa-apa. Kurangnya ekonomi dan energi membuat warga tidak bisa memberontak pada Raja Henry. Kalian lagi. Mana terbuminya? Maaf Tuan, tapi untuk kali ini aksi perdamaian terbaik. Banyak alasan. Kalian tahu saya begini. Keluarkan banyak alasan. Tidak ada hasilnya. Banyak. Raja Henry yang sedang berbincang dengan sendirinya, kini mulai menyadari bahwa hari ini merupakan hari yang tepat untuk menagih hasil bumi dari para rakyat. Hei prajurit, marilah. Apa yang mulia? Saya perintahkan kalian semua untuk ambil hasil bumi yang dirahkan sana dan rampas mereka semua. Saya akan mengikuti kalian. Sama kalian. Baik, kemudian kami akan segera melaksanakannya. Sesampainya raja di desa yang diikuti dengan panglima dan prajurit pun membuat rakyat melihat mereka datang segera berlari mengabarkan yang lainnya bahwa Raja Henry datang. Hei, rakyat jelata, kumpullah. Cepat. Kami di sini akan mengambil hasil bumi yang kalian dapatkan. Maaf Tuan, tapi untuk kali ini hasil perdamaian gagal panen Tuan. Kami tidak menerima alasan apapun. Jika kalian tidak memberikan, kami akan mengambil secara paksa. Saya mohon jangan Tuan. Jika diambil panen akan Bagi, jika rakyat pada alasan, ini lagi yang kalian lontarkan dari mulut kalian. Ambil barang-barang mereka. Jangan. Raja tidak merasa puas dengan mendengar alasan dari para rakyat. Kira bodoh banget ya seorang guru era prajurit dan benar-benar apa pilih para rakyat.
kerajaan bersenang-senang. Raja Henry yang memiliki mata kerajaannya itu meminta dicarikan seorang penari cantik dari kalangan warga. Raja Henry pun memerintahkan prajuritnya menyiapkan acara pesta itu pada besok hari. Hei prajurit, marilah. Baik yang mulia, berapa yang mulia? Saya perintahkan kamu untuk membuat pesta yang meriah besok dan siapkan penari-penari cantik dari desa ini. Baik yang mulia, kami akan melaksanakannya dan akan mencarikan penari yang paling cantik dalam desa untuk yang mulia. Itu yang saya suka. Baik yang mulia. Tolong carikan penari yang paling cantik di kawasan desa untuk yang mulia. Karena besok kita akan mencari. Karena besok Raja akan mengadakan pesta besar. Baik, Panglima Asep, sekarang saya laksanakan. Oke, saya percayakan kepadamu. Prajurit Abbas pun langsung pergi menjalankan perintah. Namun karena rasa laparnya, prajurit Abbas memutuskan untuk pergi ke pasar mencari makan sebentar. Sampai akhirnya, prajurit Abbas pun berhasil menemukan wanita di pasar yang terlihat berperilaku aneh. Jadi itu kenapa? Baiklah, saya percaya. Saya lihat ya, kamu sudah cantik. Bagaimana kalau kita Keberuntungan prajurit Abbas menemukan penari dari kalangan yang sesuai dengan Raja Henry. Kemudian prajurit pun kembali ke kerajaan Tanjung Kujang dengan perasaan senang.
Di sore hari, setelah BK mendapatkan rencana, BK segera memanggil teman-temannya untuk berkumpul di ruang tamu untuk membahas rencana pembunuhan Raja Henry. Buat rencana membunuh Raja Beda Pintu. Kami yakin ingin mengambil nyawa Raja, resiko terlalu besar. Bentar, jika kita ketahuan, kita akan dihukum mati. Kamu tahu kan, cuma terberat yang ada di seluruh Raja itu Raja apa? Raja Tanjung Kujang. Aku tahu, tapi aku sangat kesal. Aku sebenarnya Raja itu. Baiklah, aku juga sudah muak dengan Raja itu. Aku ikut denganmu. Aku juga ikut. Ayo kita buat rencananya. Ella, BK, dan Maya pun mulai saling mendekat untuk mendengarkan rencana dari BK. BK dan teman-temannya langsung berdiskusi kembali terkait bagaimana permulaan rencana mereka dalam menghabisi nyawa Raja. Keesokan harinya, pada malam hari, pesta kerajaan digelar sangat meriah dengan seorang penari cantik untuk menghibur raja dan penghuni kerajaan tersebut. Namun, di balik acara pesta meriah itu, banyak rakyat yang merasa tidak adil karena mereka merasa bahwa kerajaan menggelar pesta tersebut dari hasil perampasan kerajaan pada harta rakyat. Ini semua tidak adil. Bisa-bisa kerajaan mereka mengadakan pesta dengan hasil kerjaan kita yang dapat untuk membuat pesta seperti ini. Bagaimana lagi kita cara kita lemah dan tidak sempurna? Aku berharap Tuhan membantu perbuatan Raja Beda Pintu. Di sisi lain, di kerajaan, pesta digelar dengan sangat meriah. Banyak penghuni kerajaan yang bersenang-senang dan bersorak agar penari segera melangsungkan karyanya karena tak kata kabarnya. Hei, mana ini penarinya? Maaf Raja, penari cantik, keluarlah!
Selain anak buah Saksari dan sibuk menunggu berkah, kuat, waktu, tanpa pengetahuan menjaga yang tidur di lorong. Anak buah mendalamku. Namun tak sengaja, badannya menyenggol salah satu hiasan kerajaan.
Penari BK berjalan ke tengah lapang yang di belakangnya ada Prajurit Abbas yang sudah menunggu. Itu seorang penari. Ayo bicara. Kalian terlalu kejam. Hukuman mati adalah hukuman yang berpihak. Benar. Kami tidak boleh. Saya. Hei, kenapa kalian ribut saya? Cepat lakukan hukumannya. Prajurit pun segera menyiapkan hukumannya. Dalam beberapa saat, Prajurit Abbas yang sudah siap mulai berancang-ancang untuk memacu tubuh BK. Apa ini? Hei, siapa kamu? Abang, abang. Kemana kamu? Saat ini mereka telah berada di ruang tamu di kediaman rumah BK sembari mengistirahatkan diri mereka setelah pegangan yang terjadi sebelumnya pada mereka. Punya, aku punya rencana baru untuk membunuh Raja Geret itu. Bagaimana? Ya kamu yang lah, jangan kamu masuk ke dalam istana sebagai pelayan. Aku. Iya kamu. Tapi kami percaya padamu ya Pak. Aku tahu kamu bisa. Baiklah, aku akan melakukannya. Jelaskan padaku bagaimana caranya. Mendekat kamu. Menurutku itu adalah rencana bagus. Dengan kami di sisi kita, itu akan memudahkan rencana kita. Baiklah. Penari BK dan Maya pun mulai mengemasi barang-barang kebutuhan Ella di kerajaan. Setelah semua barang telah siap, Ella pun pergi ke kerajaan.
kerajaan Tanjung Puja, ia pun segera beradaptasi menjadi seorang pelayan dari Saya tidak habis pikir sama kalian. Raja Henry yang sedang terlihat menangani prajuritnya yang Adalah tidak prajurit-prajurit berhasil saya ini menghadapkan untuk menangani temannya untuk melihat Ella. Kalian menangkap prajurit saja tidak bisa. Apa guna kalian di sini? Sudah, pergi kalian. Hei, di sana, marilah. Iya, kamu. Ada yang bisa saya bantu, Raja? Kau pelayan baru sih. Iya, Raja, saya pelayan baru di sini. Siapa yang mutusmu? Tadi Rajaku. Pintar juga kamu itu mencari pelayan cantik sepertimu. Hei, penjaga! Tolong bawa pelayan baru ini ke depan, ke ruangan pelayan ini. Penjaga pun segera mengantarkan Ella pada ruang pelayan. Sholat dulu. Nanti setelah ini selesai kita break dulu jam 1 mulai lagi pas A2 3B2 nggak nyampe malam banget ya. Setelah beberapa minggu lalu, Ella yang telah berhasil masuk dalam kerajaan pun perlahan beradaptasi di sana. Raja Henry yang sejak awal sudah mengagumi kecantikan Ella, membuatnya terpikat dan perlahan Raja Henry pun mendekatinya. Hei pelayan, kemarilah. Tolong bawakan aku sedang kita yang manis untukku. Baik, Yang Mulia. Terima kasih cantikku. Hei Daya, tolong ambil tambangmu untuk pelayan baru ini. Ngomong-ngomong, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Henry Wicaksono. Siapa namamu? Nama saya Ella, Yang Mulia. Nama yang cantik seperti Marasmu. Oh iya, apakah kamu ingin menjadi ratuku di kerajaan ini? Ratu. Maaf, Yang Mulia. Namun aku harus menolaknya. Mengapa kau menolaknya? Aku merasa tidak pantas mendapatkan gelar itu, Yang Mulia. Menjadi ratu, mendapatkan privilege dan mendapatkan hormatan dan dapat dihormati
kerajaan ini. Tapi aku adalah seorang pelayan. Gelar ratu tidak pantas ada di dalam diri saya yang mulia. Menjadi ratu juga melayani, tapi hanya melayani seorang raja. Tidak untuk keseluruhan anggota kerajaan ini. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Ella pun beranjak pergi dari Saya sebelah tahu sana, kamu, Ella. lalu pergi ke asrama pelayan kerajaan dan menuju kamarnya untuk beristirahat serta memikirkan penawaran raja. Keesokan harinya, Ella sedang menyapu sembari melamun memikirkan jawaban untuk pertanyaan raja. Setelah beberapa saat, dia merasa frustasi dan menghentikan penyapunya setelah merasa mendapatkan jawaban. Sebetulnya ini adalah tawaran yang sangat bagus. Aku dapat mendekatinya lalu membunuhnya. Baiklah, aku akan menerima tawarannya. Ella pun pergi ke singgasana sang raja, lalu Ella pun memberikan sang raja sebuah jawaban. Bagaimana keputusanmu, Ella? Baiklah, yang mulia, aku akan menerima tawaranmu untuk menjadi ratu. Keputusan yang bagus, Ella. Hei, orang rakyat kerajaan ini, tolong berikan perhatian sebentar ya. Di sini saya akan mengumumkan bahwa kita kedatangan ratu baru, Ratu Ella. Tolong berikan tepuk tangan yang meriah. Tolong beri tepuk tangan sekali lagi. Penmari BK dan Maya yang mendapatkan rumor dari para rakyat tentang Ratu Garu membuat mereka terkejut bahwasannya Ratu Garu tersebut adalah Ella, teman mereka. Dari pemberitahuan tersebut membuat mereka merasa terhianati atas perubahan rencana yang tiba-tiba sehingga membuat mereka bertanya-tanya. Baiklah, menurutmu apa Ella masih berada di pihak kita? Aku mengapa dia bisa menjadi ratu? Entahlah, kita tunggu lebih dahulu untuk menjadi Ella. Baiklah. Maya kalau mendapatkan pasukan perang, hah? Untuk apa? Untuk membebaskan perang? Ya tidaklah, untuk mengirimkan surat kepada Ella. Maya memberikan BK sebuah kertas beserta pena untuk BK dan mulai menulis pesan untuk Ella melalui Maya kalau mengatakan ini kepada Ella untuk baik.
Surat dari BK telah berhasil masuk dalam kerajaan. Kini surat tersebut sudah berada di tangan penjaga dan akan memberikan surat tersebut kepada Ratu Ella di kamar. Selamat masuk. Terima kasih. Ini kenapa? Jaga, bisa ambilkan aku kertas dan pena? Terima kasih. Ella pun mulai menulis sebuah pesan yang tidak panjang juga tidak pendek untuk membalas surat dari temannya, BK. Berikan surat itu. Oh, temanku, sedikit lancang untuk berencana. Sebenarnya, aku memiliki sebuah rencana mendadak membunuh raja. Jika diriku yang mengambil ini, hal itu akan menjadi lebih mudah. Percayakan semuanya padaku. Setelah Ella menulis surat tersebut, penjaga langsung mengirimkan surat itu kepada Ella. Ella berikan kepada sang penjaga pos surat. Ella datang ke dalam kamar raja sembari membawakan gelas berisi minum ke kamar sang raja. Raja Henry yang melihat Ratu Ella datang segera menegakkan tubuhnya dan menatap Ella dengan rasa penasaran. Baik sekali. Raja, minuman teh herbal ini. Ini teh herbal yang diracik. Yang katanya bagus untuk awet muda. Ella memberikan secangkir berisi teh herbal tersebut dan memberikannya pada Tidak sang salah raja. memang. Aku memilihmu dari tabib itu, memang kamu sangat perhatian sekali. Tak lama setelah meminum teh kemudian Ella, kedua mata sang raja mulai terasa pusing akibat minuman teh tersebut. Tak lama, Raja Henry pun pingsan.
berjaga, dan Sirena yang berjalan ke ruang interogasi bersama prajurit Abbas untuk menanyakan soal kejadian Raja Henry hingga berakhir keracunan. Nah, aku mohon izin kalian merasa curiga pada saya. Namun saya katakan saya tidak bersalah. Saya menghormati Anda bahwa Anda adalah percaya. Akan tetapi Anda adalah satu-satunya yang berada di pengkajian. Baiklah, tanyakan apapun kejanggalan yang ada pada saya. Abbas, segera ajukan pertanyaan pada Raja sekarang. Apa yang Anda berikan kepada sang raja? Sebuah teh herbal. Buat teh herbal, Anda membuat sendiri. Tidak, teh herbal itu diracik oleh seseorang. Seorang siapa itu? Tabib kerajaan. Penjaga, panggil tabib kerajaan sekarang juga. Penjaga pun pergi mengamankan kerajaan. Sedangkan prajurit tetap menginterogasi Ratu Ella. Setelah beberapa saat, Tabib pun ditangkap dan langsung dimintai kejelasan perihal teh herbal yang dibuat olehnya. Sudah cukup basa-basinya. Cepat ceritakan kejadiannya, bagaimana bisa? Kalian bisa kita sadarkan diri seperti itu. Baiklah, aku akan menjelaskan semuanya. Aku hanya memberikan teh herbal, Lena. Dan teh itu diracik oleh tabib yang katanya bagus untuk awet muda. Aku mana tahu bisa jadi seperti ini. Tabib, apa yang kamu suka teh herbal itu? Tenang, Selena, saya akan menjelaskannya. Sebenarnya saya hanya disuruh memasukkan racik saja ke dalam teh herbal itu, Selena. Siapa yang menyuruhmu? Katakan. Tapi saya tidak boleh memberitahu siapa yang menyuruh saya. Kamu katakan atau kamu yang dihukum mati? Saya hanya disuruh oleh baginda ratu untuk memasukkan racun ke dalam minuman itu. Beban! Jangan percaya dia, Lena. Dia berbicara asal. Bisa saja dia Jangan percaya dia, Lena. Bisa saja dia berbohong. Dia berbicara asal. Dia berbicara tanpa bukti. Dengan penuh rasa takut, Tabib pun menunjukkan bukti bahwa memang Ratulah yang menyuruhnya. Dalam sebuah surat kerjasama dengan Ella, Sirena akan memberikan hukuman pada keduanya yang telah berencana melakukan pembunuhan terhadap Raja Henry dan membawa mereka masuk ke dalam penjara.
rasa khawatir. Jika kondisi raja yang mengkhawatirkan, Bagaimana dengan posisi sulit Lena menemani Raja Henry di kamarnya dengan perasaan cemas. Bagaimana dengan keadaan Raja? badannya semakin badannya makin panas. Aku khawatir dengan keadaan raja. Bagaimana ini? Baiklah, kami akan panggilkan tabib dari wilayah lain untuk datang dan mengobati sang raja Selena. Jika seperti itu, aku dan Abbas akan mencari tabib dari wilayah lain meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi kita mempunyai harapan untuk menyelamatkan sang raja. Lakukan apapun yang kalian bisa, prajurit. Aku bergantung pada kalian. Baiklah, Selena, kami akan segera melaksanakannya. Terima kasih, Pak Limasep. Baiklah, Selena. Pangeran Asep dan prajurit Abbas pun segera di kamar raja meninggalkan Lena yang merasa Sulir Lena dengan perasaan cemas terus menemani Raja Henry. Hingga beberapa hari kemudian, Raja Henry ditinggal. Sulir Lena pada pagi hari di atas kasur mengajar dia ibunya yang semakin lemah. Sulir Lena sebagai orang terdekat raja merasa kebingungan dengan semua yang terjadi di kerajaan secara mendadak. Amarah Lena meluap akibat ulah takut dan tabib. Prajurit! Saya beri kalian satu bulan cari Ratu Ella dan tabib sekarang juga. Jika kalian tidak melakukannya, nyawa kalian akan jadi taruhannya. Baik, Selena. Pangeran Asep dan prajurit Abbas Tabib dan Ella. berlari menjalankan perintah dengan Sulir Lena yang hanya penduduk rumah mengenakan amarah. Prajurit Abbas dan panglima Asep pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Ratu Ella. Ratu Ella! Tabib! Ratu Ella! Tabib! Mana mereka? Membuat panglima Asep merasa khawatir atas ucapan Sulir Lena yang Habislah mereka kalau jika mereka belum. Abbas, bagaimana kita istirahat terlebih dahulu? Baiklah, Raja. Abbas, bagaimana kita menyerah saja? Kita sudah mencari Ratu Tabib Ella di seluruh penjuru negeri ini, tapi wujud mereka tidak ada satupun dari mereka. Bagaimana kita menyerah saja? Asep, jika kita menyerah dan kembali ke kerajaan, nyawa kita akan terancam. Saya lebih baik mati di sini karena bunuh diri daripada saya mati di kerajaan itu karena saya lalai perintah. Sejujurnya saya sudah muak dengan kerajaan itu. Dulu saya dipaksa oleh kerajaan Tanjung Bujang itu. Itu habis ya, itu habis. Jika kamu terpaksa, mengapa kamu mengikuti paksaan tersebut? Jadi dahulu pada masa Raja Henry pertama sebelum Raja Henry Wicaksono menjabat sekarang, Raja Henry pertama bisa dibilang kejam.
Ia suka memburu setiap anak laki-laki dari kalangan rakyat kerajaan untuk dijadikan budak olehnya. Dulu saya pernah menjadi sasarannya, tetapi Raja Henry gagal karena orang tua saya berusaha mungkin untuk melindungi saya. Tetapi hingga pada akhirnya kedua orang tua saya meninggal, dibunuh oleh Raja Henry pertama. Baiklah, Asep. Lebih baik kita mati di sini daripada mati di kerajaan. Bagaimana kalau kita mati dengan tombak ini? Mati dengan tombak ini? Ya, Jika itu menjadi yang terbaik, lakukanlah. baiklah. Prajurit Abbas pun menusuk Panglima Asep hingga Panglima Asep kapan tak berdaya. Lalu prajurit Abbas pun menusuk dirinya sendiri hingga mati tak berdaya. Mereka berdua pun mati akibat tidak kuatnya melanjutkan hidup di kerajaan Tanjung Puja yang penuh tekanan hidup. Keesokan harinya, Selena dan beberapa penghuni kerajaan mulai panik akan hilangnya kabar atas Panglima Asep dan prajurit Apa Abbas. sih? Ini juga meja bersihnya yang bener dong. Ini masih debu nih. Penjaga! Sudah 1 bulan lebih, Abbas rasa tidak kembali. Cari kemana mereka? Disuruh cari, aja nggak becus. Suruh cari. Menjaga bebas mencari keberadaan Panglima Asep dan prajurit Abbas berada. Penjaga bergegas mencari keberadaan Panglima Asep dan prajurit Abbas berada. Tetapi di pertengahan jalan, penjaga menemukan 2 mayat yang berlumur Panglima Asep! tapak. Mana kalian? Astaga! Mayat siapa ini? Abbas! Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Asep! Jaga langsung kembali ke kerajaan dan beritahu ada sedikit.
Penjagaan sampai sebelah pergi menemui kulit lebar. Bagaimana bisa sih? Jangan! Jika seperti ini, bagaimana? Raja mati, prajurit hilang. Bagaimana keadaan kerajaan ini? Seluruh penghuni kerajaan merasakan kumpul dan bersedih atas kepergian prajurit Abbas, Panglima Asep, dan Raja Henry. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Raja akan segera membaik, tapi nyatanya Raja pergi untuk selama-lamanya. Setelah semua itu terjadi secara mendadak, membuat Selena bunuh diri akibat prestasinya terhadap semuanya. Berbeda dengan rakyat, rakyat ini merasa sangat bahagia karena penguasa mereka semua Akhirnya kerajaan itu hancur. Kita bebas dari tekanan raja salah itu. Sekarang kita yang menguasai kerajaan ini dan mulai semua kembali dari nol. Benar, kita bisa hidup dengan tenang di mana tanpa ada tekanan dari raja biadab itu. Bagaimana kalau kita bekerja sama membangun kerajaan yang baru dan saya mengusulkan kamu sebagai rajanya. Saya setuju, karena kalian mendesak dan ingin membangun kerajaan ulang, saya bersedia menjadi pemimpin kalian dan kalian menjadi orang terpercayaku. Asik, mari kita bangun kerajaan Pada yang akhirnya, sekarang. para rakyat hidup dengan bahagia, aman, dan tentram. Setelah mereka membangun kerajaan bersama, kerajaan itu pun menjadi kerajaan yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan. Kesan yang terkandung dalam cerita ini tidak semua yang